Selamat pagi Purwakarta, selamat pagi Indonesia. Oke, kali ini saya mau berangkat kerja nih, masih di Purwakarta. Kali ini saya mau ke arah Subang, ke Yamaha Arena Motor Kalijati di Subang ya. Buat teman-teman yang mau servis di daerah Subang dan sekitarnya, bisa meluncur merapat ke bengkel resmi Yamaha Arena Motor di Kalijati ya. Oke, jadi kali ini kita sambil sharing seperti biasa lah. Sharingnya jadi gini, ada pertanyaan katanya, oh motor saya diservis kok malah nggak bener, malah banyak masalah, lalu tenaganya tetap segitu katanya. Jadi gini, saya sering menemui ya, ini saya mau sharing pengalaman di tempat saya. Ada yang tiba-tiba motor udah 6 bulan, udah 8 bulan, bahkan udah setahun, bahkan setahun setengah tiba-tiba servis. Awalnya mereka tidak pernah servis, mereka hanya ganti oli saja di mana saya nggak tahu lah. Karena kalau di bengkel resmi saya bisa ngedetect ya motor tersebut. Yang pasti sepertinya bukan di bengkel resmi, entah di mana lah, atau sendiri atau gimana, saya nggak tahu. Jadi tiba-tiba setelah 6 bulan, 7 bulan, setahun gitu ya, datang ke bengkel saya katanya, oh motor diservis. Lalu dia bilang, motor saya kok gini-gini aja, atau malah ada kendala lain dan lain-lain gitu. Jadi saya mau jelaskan ya, motor diservis itu tidak jaminan jadi bagus ya, jadi bener gitu. Kenapa demikian? Tergantung dari posisi, kondisi, part, komponen motor kalian. Kalau part-partnya masih bagus, misalkan nggak pernah dibersihkan, nggak pernah di setel gitu kan, itu bisa diservis. Misal klep yang tadinya tidak standar, celah klepnya distandarin lagi. Lalu throttle body yang kotor atau CVT yang kotor dibersihkan lagi. Nah kan yang jadi masalah kadang-kadang motor udah lama itu, misalkan bagian CVT sealnya bocor, krek asnya misalkan sealnya bocor, atau misalkan packing bloknya bocor. Ketika diservis otomatis kan dibersihkan. Kalau memang harus diganti, misalkan udah jelek ya mesti diganti gitu. Aduh si bapak. Jadi kalau misalkan hanya diservis saja tidak mau diganti partnya, ya bingung juga. Ada yang memang kalau klep, misalkan klep masih normal tetapi celahnya sudah longgar, itu bisa di setel. Tapi kalau misalkan ternyata bearing noken asnya udah kena, bearing rocker armnya sudah kena, atau noken asnya sudah aus, ya itu kan kita nggak bisa ya. Alternatifnya harus diganti gitu kan. Ada yang bisa di setel, ada yang harus diganti. Nah yang jadi masalah kadang-kadang kan, motor saya biasanya juga nggak apa-apa katanya, saya cuma ganti oli aja motor oke. Nah kalau oke, pertanyaan saya gini, kalau oke kenapa dibawa ke bengkel, kenapa minta diservis? Kan seperti itu logikanya ya. Ini logikanya seperti ini ya. Kalau memang motor tersebut tidak apa-apa, kenapa minta diservis? Nah, kalau analisa saya, kenapa pengen diservis? Karena motor itu udah nggak enak, motor itu udah tenaganya kurang lah dan lain-lain. Maju memang masih maju ya. Jadi kalau masalah maju nyala masih maju. Cuman kan maju itu macem-macem ya, levelnya itu ada yang level enak, tenaganya oke, atau asal maju gitu kan. Jadi itu logikanya juga seperti itu. Artinya ketika dibawa ke bengkel pengen diservis, dia sendiri sebenarnya sudah mengakui bahwa motornya udah nggak enak. Nah ketika dibawa ke bengkel itu hanya bisa dimanapun, mau resmi mau umum, hanya bisa nyetel ya. Misalkan klep nggak standar, celahnya dikembalikan lagi ke standar ya kan. Lalu sekarang misalkan rantai atau vivel dibersihkan, di setel gitu ya. Komstir, misalkan komstir bisa nggak sih di setel? Kalau menurut saya sih nggak bisa. Kalau komstir udah kena, udah udah aus, nggak bisa. Kalau dikencengin biasanya, nah itu masalahnya kan, kadang-kadang komstirnya kena. Pak, Bu, ini komstirnya kena, udah di setel aja. Komstir tuh nggak bisa di setel kalau sudah aus ya, kecuali memang dia cuma longgar doang, bisa, tapi jarang setahu saya. Artinya kalau komstir sudah longgar, sering mungkin sering hajar lubang atau gimana, itu harus diganti. Nah giliran kita kencengin nih, beloknya nggak enak, kayak mau jatuh gitu, dia komplain.
Giliran kita longgarin, di rem dia ada bunyi trak-trak gitu ya. Ya bingung gitu. Mekanik sejago apapun nggak bisa ya. Sepengetahuan saya, mungkin kalau saya masih pemula ya silahkan mohon bimbingan untuk para suhu-suhu gitu ya. Ini saya ngomonginnya bener-bener objektif nih ya. Udah agak pilek lagi nih. Jadi sekali lagi, motor itu diservis tidak jaminan pasti benar. Kembali lagi tergantung kondisi motornya. Ya kalau motornya masih bagus mah nggak usah diservis om. Gini, bukan berarti diservis itu harus udah rusak atau udah mogok ya. Ada yang namanya merawat. Merawat itu misalkan rantai sudah kendor, kita setel ulang ya kan. Karena kalau rantai kendor banget, digas itu lebih cepat rusaknya. Karena apa? Karena kendor banget. Lalu CVT misalkan kalau banyak debunya, roller bisa cepat aus ya kan. Nanti kena silnya bocor. Lalu grease atau stempet atau gemuknya habis, bisa aus ke pulinya. Kan seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah salah kaprahnya itu motor nungguin. Jadi salah kaprahnya itu nungguin motor rusak baru diservis. Giliran ada part yang harus diganti, dia nggak mau ganti karena berpikir udah diservis aja cukup. Nggak bisa gitu ya. Jadi motor bagus, motor enak, seperti halnya busi ya. Busi misalkan, busi motor saya 3 tahun nggak mati. Betul, ada. Saya juga sering kalau masalah cerita pengalaman mah ya. 3 tahun juga kuat, nggak habis. Malah kadang-kadang beli baru sebulan udah mati gitu ya. Jadi gini, kan kita nggak bisa susah ya ukur busi itu. Bukan patokannya bukan nyala atau tidak. Ganti busi itu bukan nunggu businya mati atau bukan gitu ya. Tetapi lebih ke gede apinya gitu ya. Karena pembakaran itu butuh api yang optimal. Kalau apinya hanya sekedar nyala motor, bisa jadi pembakarannya tidak sempurna, timbul kerak di ruang bakar, sehingga nanti keraknya bisa mengganggu ring pistonnya aus, nanti motornya ngebul, olinya cepat habis, kan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau baiknya merawat motor itu paling tidak ya untuk di dalam kota 2 bulan sekali. Sekarang gini, saya kasih patokan nih ya. Kalau seumpamanya motor dirawat 2 bulan sekali, misal oli harganya 70.000, servisnya 100.000 gitu ya. Itu kan 170.000, katakanlah 200.000. Itu 2 bulan sekali. Hitung-hitung sebulan itu 100.000. Bayangkan kalau kita tidak pakai motor, naik angkot. Coba, lebih mahal mana? Nah sekarang kalau 100.000 dibagi 25 hari, cuman 2.500 per hari. Bayangin naik angkot, sekali naik aja untuk angkot dalam kota 5.000, 6.000, itu sekali jalan. Belum balik lagi, belum nanti kemana, beli galon, beli apa gitu ya. Coba mungkin kalau saya sih lebih ke sering menjelaskan ke konsumen itu seperti itu. Lebih hemat mana kita merawat gitu kan. Jangan nunggu rusak. Makanya sering juga nih, ini saya kadang-kadang senyum juga ketika bilang, motor saya biasanya setiap bulan ganti oli, tiba-tiba dibawa ke bengkel, ujuk-ujuk banyak penyakitnya. Ya karena kan ketika ganti oli mah bukan diservis gitu lah, bukan apa ya, bukan diperiksa. Orang datang ganti oli, ya udah ganti olinya, nggak pernah diperiksa. Coba diperiksa ya di bengkel manapun. Ini kebetulan orang berpikirnya tuh gitu, wah tenaganya udah nggak ada, harus udah diservis. Ya balik lagi, kalau kondisinya masih bagus, diservis, disetel ulang, distandarin, oke lagi. Tetapi halnya seperti kita berobat ke dokter, ketika ada resep yang harus ditebus, ya ditebus. Nggak ada dokter yang bisa nyembuhin tanpa obat atau tanpa tindakan medis lainnya, operasi dan lain-lain gitu kan. Sekarang kita kalau hanya bicara ke dokter pasti sembuh, ya datang ke dokter konsultasi, ngobrol, dicek dada doang atau apa, perut gitu ya. Emang bisa sembuh? Nggak bisa. Tetap harus tebus obat. Atau harus misalkan ada kalau di motor mungkin overhaul, turun mesin. Kalau misalkan di rumah sakit mungkin ada operasi, ada apa ya, ya hal-hal kayak gitu ya. Jadi kurang lebih mirip seperti itu.
ketika ke bengkel ada resep yang harus ditebus, itu kembali lagi tebusnya mau saat itu boleh, mau nanti nunggu punya uang boleh, tetapi harus disadari bahwa ketika resepnya belum ditebus atau rekomendasinya harus di tindakan lainnya belum dilakukan, jangan berpikir itu pasti sembuh ya, dimanapun. Wah katanya, sekali lagi saya bilang, saya ada bengkel resmi, saya ada bengkel umum ya. Biasanya kalau ke bengkel ini bisa di setel, tapi kalau dari resmi harus diganti. Pak, Bu, itu balik lagi, bukan masalah bengkel resmi atau bengkel, di bengkel umum pun banyak ya, di bengkel resmi pun banyak. Saya katakan seperti itu. Itu kembali lagi ke orangnya. Saya bilang bukan tempatnya. Banyak teman saya bengkel umum bagus, banyak. Bengkel resmi juga banyak. Nah kebetulan itu misalkan di bengkel resmi seperti itu, ya saya juga akui nggak semuanya bagus gitu ya. Bengkel umum nggak semuanya bagus, bengkel nggak jaminan gitu ya, bengkel umum nggak jaminan bagus, bengkel resmi nggak jaminan bagus. Balik lagi ke personal orangnya ya kan. Ini masalah kejujuran ini mah gitu kan. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau mau motornya enak, dirawat rutin ya kan, mau ganti oli doang boleh, tapi sambil diperiksa yang lain-lainnya. Ketika ada masalah, buru-buru diperbaiki sedikit-sedikit. Jangan sampai nunggu gejalanya penyakitnya gede, lalu nanti resepnya harus ditebus. Dalam hal ini kalau di bengkel mah resep obatnya mungkin spare part ya, resepnya harus ditebus. Jangan nunggu parah dulu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya gambarannya. Balik lagi, jaminan motor diservis tidak jaminan menjadi pasti bagus ya. Ada yang enak, ada yang tetap tidak enak, tergantung kondisi part-part motor atau kondisi motor tersebut sebelumnya. Oke? Semoga ini bermanfaat, ada gambaran. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.